Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Asmasari dari kelas TI 2D dengan NPM 2021-020135. Baiklah, adapun maksud dan tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas final struktur data. Di dalam struktur data, materi yang saya ambil adalah perulangan lebih jelasnya yaitu perulangan for do. Baiklah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya masuk ke materi perulangan for do. Memahami konsep perulangan for di Pascal. Konstruksi for digunakan untuk menghasilkan perulangan dalam jumlah yang kita definisikan. Jumlah ini telah kita ketahui atau dapat ditentukan sebelum program dieksekusi. Untuk menentukan berapa kali perulangan akan dilakukan, kita memerlukan sebuah variabel pencacah atau counter. Nilai pencacah akan selalu bertambah satu secara otomatis setiap kali perulangan dilakukan. Jika nilai pencacah sudah mencapai jumlah yang didefinisikan, maka proses perulangan berhenti. Struktur for pada umumnya digunakan untuk melakukan pengulangan yang banyaknya sudah pasti atau sudah diketahui sebelumnya. Dalam pengulangan for, kita harus menentukan nilai awal pengulangan dan nilai akhir pengulangan. Pengulangan for tidak membutuhkan counter untuk menaikkan variabel, karena sudah disebutkan pada salah satu parameter pengulangan. Baiklah, pengertian perulangan for do dalam Pascal. Perulangan atau looping dalam bahasa Inggris adalah konsep pemrograman di mana kita mengulang baris program beberapa kali. Beberapa kali di sini bisa dikatakan tidak terbatas, selama komputer masih bisa mengolahnya. Sebagai contoh, saya ingin menulis teks hello world sebanyak 1000 kali. Tentu sangat melelahkan mengetik semua ini, walaupun dengan di copy paste. Menggunakan struktur looping, kita bisa membuatnya dalam waktu singkat dan cepat. Hanya butuh beberapa baris kode program. Kemudian bentuk umum perulangan for adalah for dalam kurung nilai inisialisasi awal, kondisi loop, literasi balas kurung, tubuh loop, statement yang akan diulang. Atau lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di sini. Proses perulangan akan terus dilakukan selama kondisi loop bernilai true. Dengan kata lain, proses pengulangan hanya akan dihentikan apabila kondisi telah bernilai false atau sudah tidak terpenuhi lagi. Pengulangan for biasanya menggunakan suatu variabel untuk mengendalikan berapa kali tubuh loop akan dieksekusi dan menentukan kapan loop akan berhenti. Variabel ini disebut juga dengan variabel kontrol. Nilai inisialisasi awal merupakan variabel kontrol. Proses inisialisasi nilai awal hanya akan dilakukan sekali saja. Literasi berfungsi menaikkan instrumen, nilai variabel kontrol, dan kondisi loop mengevaluasi akan kondisi perulangan bernilai true atau false. Kemudian bentuk umum kedua. For variabel counter, nilai awal, to, nilai akhir, do, begin, kode program yang ingin diulang di sini, dan end. Variabel counter adalah variabel yang berfungsi sebagai counter atau penghitung di dalam perulangan. Variabel ini otomatis menaik dari nilai awal hingga nilai akhir. Dalam setiap kenaikan blok kode program yang berada di dalam begin dan end akan dijalankan. Variabel counter bisa digunakan sepanjang perulangan jika diperlukan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sayani dengan nomor NPM 2021-0133. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perulangan. Di sini kita akan melakukan suatu perintah perulangan yang dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya jika dicontohkan kehidupan sehari-hari,
Misalnya mahasiswa sibuk, terus kita tulis di papan tulis itu sebanyak tugas kelompok menjelang final itu sebanyak 100 kali. Jika kita manusia menulis ini kan biasanya akan cepat bosan lagi secara berulang-ulang. Tapi tentunya di program itu tidak. Justru program malah penulisan itu sangat mudah. Oke, kita langsung saja. Kita definisikan di sini dengan integer. For ini 1 itu misal kita pasangkan dengan lain. Oh, tadi ya. Oh iya, sini tuh CLR. Oh iya, terus setelah tambah sambungan ini apa yang salah? Oh, banyak maaf. 2 selalu 2. Oke, coba kita compile terus kita jalankan run. Nah, ini tugas final final dia berulang secara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia berulang sampai 10 kali. Kalau misalnya kita mau menambahkan perintah baru di sini, terus kitanya bikin seperti ini. Kalimat pertama itu berulang sebanyak 10 kali, sedangkan kalimat kedua cuma 1 kali. Mengapa demikian? Ya, ini karena kalimat perintahnya kita tidak masukkan. Kan ini sini tadi ini merupakan jumlah perulangan yang kita masukkan. Itu merupakan body perulangannya, kalimat yang akan berulang. Terus ini kita tambahkan kalimat perintah baru tanpa kita masukkan jumlah sebanyak tanpa kita buat lagi yang ininya program perintah perulangannya, makanya dia cuma berulang 1 kali.
ini, tidak seperti kalimat pertama. Jadi untuk membuat itu kita juga kita tambahkan kata begin, terus itu n.2. Sebenarnya kalau cuma pakai satu perintah itu kita bisa pakai n.2, bisa juga tanpa n.2. Terus kita tambahkan for i 1 terus dulu begin dan deadline n1. Oh, itu begin. Nah, maka kalimatnya akan berurut seperti ini. Pertama dia terus sekali, kalimat kedua pun sedemikian. Misalnya kita di sini dia berulang 20 kali, dan kalimat kedua itu sebanyak 19. Sebenarnya ini sudah banyak teman-temannya, cuma dia di atas dan tidak terlihat. Harusnya di sini sama. Ini sebenarnya kalimatnya banyak, tapi di bagian atas. Kalau misalnya kita mau terus 10 misalnya. Pertama cuma target 1 karena dia 10 dari 10. Kalimat kedua tetap, dan pertama dia berulang dari sebanyak 10 kali. Sebenarnya kalau untuk perulangan itu tergantung kita masukkan kalimat tadi berapa. Ya, begitu saja. Selanjutnya itu materi berikutnya akan disampaikan kembali oleh partner saya untuk dibahas bersama. Adapun kesimpulan dari video tugas kami, dapat disimpulkan bahwa perulangan atau looping adalah program yang melakukan perintah yang ada di dalam blok perulangan tersebut secara berulang-ulang sesuai dengan nilai yang ditentukan atau sampai mencapai sebuah batas tertentu. Di dalam perulangan pada Pascal terdapat 3 macam perulangan, yaitu for, while, dan do while. Bahwa while bekerja dengan cara true, maka perulangan tersebut akan terus dilakukan sampai bernilai false. Do while atau while do hampir mirip seperti while, tetapi jika do while minimal melakukan 1 kali pekerjaan yang ada di dalam blok do while tersebut. Do while akan mengulang terus sampai while bernilai false. Sedangkan for adalah perulangan yang jumlah perulangannya sudah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, perulangan blok dalam for sudah ditentukan sebelumnya.